Yang orangnya di mana? Itu Meninggal langsung. Sudah. Langsung nih Pak. di samping Saribosi. Mana? Ih, astagfirullahaladzim. Pecahan tubuhan manusia. Di mana? Mobil. Kayaknya diperkirakan bom. Ini pecahan orang. Pecahan badan-badan orang di dekat Saribosi, Jalan Kartini ujung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi teman-teman dengan channel Expert TV, si Raja Edukasi versi pribadi. Ini baru pendapat saya, belum pendapat orang lain. Oke teman-teman, dimanapun Anda berada, semoga hari ini diberikan kesehatan, dilancarkan segala usahanya, dilapangkan rezekinya, dan tetap akur-akur saja sesama manusia. Itu kunci utama kehidupan. Baiklah teman-teman, dimanapun Anda berada, kali ini kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah dikabarkan tadi jam berapa tadi itu ada bom di Makassar. Kenapa saya mesti ucapkan itu teman-teman? Semua datang dari Allah, akan kembali kepada Allah, siapapun itu. Makanya saya mengutuk keras yang melakukan hal seperti itu, karena di ajaran undang-undang Tuhan tidak ada yang mengajarkan kita seperti itu. Apapun agamanya, tidak ada yang mengajarkan kalian harus saling membunuh satu sama lain. Itu hanyalah godaan. Karena di dalam undang-undang Tuhan tidak ada seperti itu teman-teman. Jadi apa yang dilakukan orang yang meledakkan dirinya kemarin itu di Makassar itu sebenarnya salah besar. Salah besar sebenarnya. Karena pertama banyak sekali kerugiannya teman-teman. Kau mau tahu kerugiannya apa? Orang yang melakukan bom bunuh diri itu, pertama, kalau dalam ajaran Islam, dosa tidak terampuni, namanya orang bunuh diri. Malah yang lain saja tidak diterima. Baru kedua, kau sudah tinggalkan dunia, siap-siap dibelender di neraka. Karena sudah masuk dalam dosa tidak terampuni, makanya kau sudah mati, siap-siap masuk di belender di neraka. Baru yang ketiga, dia tidak pikir orang tuanya, betapa sedihnya orang tuanya anaknya melakukan seperti itu. Kalau memang berbicara masalah agama, jauh, sudah terlalu jauh, karena kayaknya semua agama kayaknya melarang seperti itu. Jadi kalau bicara masalah agama, jauh sekali sudah. Itu cuma oknum yang tersesat. Sebenarnya dikasih bodoh-bodoh dirinya. Kenapa banyak sekali dirugikan dirinya? Iya, orang masih enak-enak tinggal di dunia, dia sudah mau pergi cepat duluan.
Iya. Baru kedua, kalau ada istrinya dia tinggalkan istrinya, masih mending kalau jelek istrinya. Kalau cantik istrinya kayak kawin lagi, pasti kawin lagi itu. Iya. Apa yang kamu nikmati? Kalau seumpamanya nih, saya tidak menuduh bilang dia dibayar. Seumpamanya dia dibayar, bodohnya dirimu. Siapa yang menikmati uangnya yang dipakai bayar itu? Hah? Siapa yang nikmati? Istrimu. Kalau istrimu kawin lagi, suaminya yang nikmati. Kasihan. Dangkal itu pemikiran harus dipakai akal logika ini. Kita harus pakai akal logika ini. Semuanya kalau dibayar, seumpamanya, kita tidak menuduh, seumpamanya kalau dibayar, kalau kawin lagi istrimu, jelas suaminya yang nikmati uang yang dipakai bayar kau, karena kau kasih dia. Kasihan. Makanya sebenarnya saya paling sih tidak setuju kalau ada seperti itu. Saya mengutuk keras itu kalau ada yang melakukan seperti itu. Iya. Kalau kita jangan dilarikan ke agama sama teman-teman, karena itu tidak ada agama yang mengajarkan seperti itu. Jelas tidak ada. Kalau ada agama mengajarkan seperti itu, palsu itu. Palsu. Agama palsu itu kalau ada yang mengajarkan seperti itu. Makanya kita ini tidak belajar agama. Bagaimana menurutmu teman-teman? Bukankah begitu? Kan begitu judulnya. Iya, mau bicara agama, memang agama tidak mengampuni dosamu. Kau mau bicara keuntungan, apa yang kau untungkan? Kau sudah meninggalkan dunia, tinggal siap-siap di belender di neraka. Namanya dosa tidak terampuni, itu di belender di neraka nanti jadinya. Kalau ada istrinya masih muda, istrinya kawin lagi. Pasti kawin lagi, bodoh-bodoh tidak kawin lagi. Seumpamanya dia dibayar, dia dibayar, wah, bukan dia juga yang nikmati, dia yang sakit, dia mati, bukan dia nikmati, nanti suaminya istrinya yang nikmati nanti bayarannya itu kalau memang dibayar. Aduh, kasihan. Hanya tidak pernah masuk di akal logika pemikiran saya teman-teman seperti itu. Itu tidak usah pakai ilmu lah, ya. Gak usah pakai ilmu seperti itulah. Kalau zaman now kau mau pakai seperti itu, mau meledakkan dirimu, Makanya teman-temanku saya himbau, berpikirlah, jangan sampai ada yang mau begitulah. Rugi teman, rugi. Iya. Kau mau agama apa, rugi. Dan itu belum tentu yang kau bunuh itu orang berdosa. Siapa tahu ada orang yang tidak berdosa, kau tinggal di dekat situ, kau bunuh, kau sakit. Jadi sebenarnya kita harus berpikir dulu. Belum lagi kita masuk dalam ranah ilmu itu teman-teman. Belum masuk kita dalam ranah ilmu. Itu baru ada akal pemikiran saja. Yang tadi saya sudah terangkan tadi. Di mana judulnya baiknya? Tidak ada baiknya judulnya, tidak ada. Kau sudah membunuh orang, kau sudah menghilangkan orang tua dari anak orang itu. Tidak ada judulnya. Tidak ada judulnya seperti itu. Sebenarnya tidak boleh kita berstatement begitu, bahwa itu radikal. Bukan radikal, itu penjahat itu. Kalau ada sudah orang membunuh itu adalah penjahat, bukan radikal. Kalau radikal itu agak ringan-ringan sedikit. Kalau sudah membunuh begini, ini bukan radikal lagi, namanya penjahat. Penjahat kelas kakap. Karena dia tidak pikirkan apa sudah dia bunuh orang, apa ke siapa orang saya bunuh, tidak dia pikir. Itu namanya penjahat. Kalau radikal itu masih ada tuh anunya, masih ada pemikirannya. Radikal dari mana? Ya. Baru selama ini yang kita lihat bergulir di media-media masa apa langsung radikal Islam.
Jangan begitu sobat teman. Jangan begitu, ndak boleh. Iya. Karena bagaimana Islam mau begitu sedangkan Islam sendiri melarang begitu? Itu lucu kan? Berarti orang itu tidak belajar. Kalau ada orang Islam seperti itu, walaupun agamanya Islam, saya tidak yakin itu orang pintar itu. Orang pasti orang bodoh itu. Orang kurang ilmunya. Kalau ada orang Islam yang melakukan seperti itu. Sudah jelas-jelas bunuh diri itu dosa tidak terampuni. Jangan pernah bunuh dirimu. Berarti jangan dilarang, tidak boleh. Itu kan ada ajarannya di dalam Islam. Jadi kalau ada orang Islam seperti itu, berarti itu kurang ilmu itu. Jalan pintas. Itu oknum. Ya, itu penjelasannya teman-teman. Karena di agama manapun tidak ada mengajarkan seperti itu. Saya yakin itu tidak ada. Ya. Saya tidak berbicara masalah Islam, saya bicara masalah agama. Kita bicara masalah manusia saja. Logikanya manusia, adakah kira-kira manusia mau dibunuh? Kalau kamu bunuh dirimu, bunuh sendiri saja dirimu sana. Apa untungnya? Kau dibayar. Kalau dibayar ya siapa yang mau nikmati nanti uangnya beleng? Memangnya kau yang nikmati uangnya, kau sudah dibelender di neraka. Istrimu dengan suaminya nanti yang enak-enak nikmati di dunia. Kasihan. Itu tak dangkal itu. Kalau ada yang mau begitu. Makanya kalau ada nonton video ini tidak ada sudah yang begitu. Iya. Ya sudah terang-terang benerang ini. Tidak ada di dalam agama, tidak ada yang mengajarkan seperti itu. Itu sejarahnya saya dengar begitu. Iya. Dan ini memang pemikiran dangkal memang, Mbak. Iya, pemikiran dangkal saya bilangin kalau orang begitu. Iya. Itu bukan radikal, itu penjahat itu. Kalau ada orang seperti itu. Karena dia sudah membunuh orang. Memangnya kau diciptakan di muka bumi ini untuk membunuh? Memangnya ada undang-undangnya Tuhan yang itu menyuruh kita membunuh orang? Kau tahu itu orang itu, orang lain itu? Kau tahu kah? Kalau kau tahu itu, biar kamu ketek kepalanya nggak bakalan. Iya. Makanya belajar. Jangan mau dibodoh-bodohi. Jangan karena ekonomi terdesak akhirnya ambil jalan pintas seperti itu. Ingat saudara, teman-temanku dimanapun anda berada, itu hal yang paling jelek, paling dilarang sama Tuhan itu. Karena apa? Dalam sisi ilmu Tuhannya, kau sudah membunuh ciptaan Tuhanmu sendiri. Kau sendiri saja ciptaan, kau sudah membunuh ciptaan Tuhanmu. Kalau kau mau tahu dalam undang-undang Tuhan, jangankan manusia, seekor nyamuk saja tidak bisa dibunuh sebenarnya. Kalau kalian mau tahu, makanya belajar supaya tidak dibodoh-bodohi. Ya, nah ada ajarannya Islam seperti itu, nggak ada. Itu bukan orang Islam, itu oknum, penjahat. Ya. Jadi saudara-saudaraku, teman-temanku dimanapun anda berada, kalau sudah kau nonton video ini, pikirlah dulu 1000 kali baru kau melakukannya itu. Karena apa? Kalau kau punya keluarga, punya istri, istrimu pasti kawin lagi. Pasti begitu. Istrimu pasti kawin lagi. Karena tidak mungkin dia mau tinggal terus sendirian. Kalau kau memang dibayar, kalau semuanya bayaran, berapa dikasih kau uang, bukan kau yang nikmati beleng. Itu suaminya nanti istrinya nikmati. Cari tamati. Jadi makanya siapa yang untung? Kan rugi sendiri kita. Iya, rugi sendiri. Sudah dosa tidak diterima, kan tidak diampuni, tinggal di belender di neraka. Alah, apa aku mau dapat? Kenapa saya bilang kamu di belender di neraka? Aku sudah bunuh ciptaan Tuhanmu. Apakah tidak berdosa? Berdosa. Dari mana judulnya tidak berdosa kalau sudah bunuh ciptaan Tuhanmu? Itu ilmunya. Kalau kalian mau tahu. Nah, ada itulah bilang bom bunuh diri itu bunuh orang, bunuh. Nah, ada itu. Nah, ada sejarahnya begitu. Kalau hukuman ada. Kalau undang-undang hukuman ada. Tapi kalau membunuh tidak ada.
Itu pun hukuman pasti yang adil. Nggak boleh yang bengkok-bengkok yang tidak adil. Iya. Apalagi mau sampai bom bunuh diri lagi. Namanya saja bom bunuh diri. Orang bunuh diri dosa tidak terampuni. Hai, mana judulnya? Tidak ada judulnya, teman. Makanya saya minta sama teman-temanku bahwa itu perbuatan yang sangat keji dan tidak manusiawi. Intinya cuma itu. Oke. Sekian tanggapan saya atas peristiwa yang terjadi di Makassar, peledakan bom bunuh diri yang tadi hari Minggu kayak yang terjadi. Saya sempat nonton videonya itu, ada video CCTV-nya itu. Mama, malah ada betulang. Kayaknya karena itu yang punya mobil, karena yang di depannya dekat yang pas mau keluar dari pintu itu. Wah, innalillahi. Itu sangat disesalkan, teman-teman. Oke. Terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa berguna bagi orang lain. Salam sehat selalu. Salam akal sehat. Salam damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.